Halo semuanya, ketemu lagi dengan Guru Berto. Pada kesempatan kali ini, Guru Berto akan membahas materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar untuk kelas 8 SMP. Di video ini adalah bagian kedua yang membahas tentang gaya dan hukum Newton. Nah, bagi kamu yang belum menonton part 1 tentang konsep gerak, silahkan klik di deskripsi video berikut. Nah, kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Pertama, Guru Berto akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Mendeskripsikan konsep gaya. 2. Menganalisis hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan benda bergerak. 3. Menghitung berat benda dengan menggunakan persamaan hukum kedua Newton. 4. Menyebutkan pasangan gaya aksi dan reaksi. 5. Menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat dilakukan pada suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan yang ketika bekerja pada suatu benda. Perubahan apa saja yang dapat ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada satu benda? Gaya yang bekerja pada satu benda dapat menyebabkan perubahan berikut. 1. Benda yang semula diam menjadi bergerak. 2. Benda yang semula bergerak menjadi diam. 3. Bentuk dan ukuran benda berubah. Misalnya, pegas yang ditarik bertambah panjang. Plastisin yang ditekan bentuknya berubah. Dan yang keempat adalah arah gerak benda berubah. Misalnya, bola sepak yang ditendang berubah arah. Oke. Nah, gaya dapat dibedakan menjadi 2. Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Oke. Gaya sentuh atau gaya kontak adalah gaya yang terjadi karena persentuhan langsung dua benda secara fisik. Misalnya, ketika kamu mendorong meja dengan gaya ototmu, telapak tanganmu langsung menyentuh meja secara fisik. Oke, ketika kamu menarik sutas tali dengan gaya ototmu, telapak tanganmu secara langsung menyentuh tali. Gaya ototmu termasuk gaya sentuh karena titik kerja gaya otot langsung bersentuhan dengan benda. Oke, kita akan pelajari terlebih dahulu contoh-contoh gaya sentuh. Yang pertama adalah gaya otot. Ya, tadi kita sudah belajar tentang gaya otot ya. Oke, yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya sentuh yang arahnya tegak lurus bidang sentuh. Oke. Nah, ketiga, gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang sejajar bidang sentuh. Oke. Nah, gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali sering hanya disebut tegangan tali. Adalah gaya-gaya yang bekerja pada ujung-ujung seutas tali yang tegang. Oke, lanjut. Nah, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang bekerja pada benda elastik seperti karet, pegas, busur, panah yang selalu cenderung mengembalikan benda elastik ke bentuk semula. Nah, itu tadi contoh-contoh gaya sentuh. Nah, gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh atau gaya medan adalah gaya yang dikerjakan benda terhadap benda lainnya walaupun kedua benda tidak bersentuhan secara fisik. Tidak bersentuhan langsung secara fisik. Ada 3 contoh gaya tak sentuh. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Contoh gaya gravitasi adalah buah kelapa di pohonnya tidak bersentuhan langsung dengan pusat bumi. Tapi gaya gravitasi bumi bekerja pada buah kelapa di pohonnya. Ini bisa menyebabkan buah kelapa jatuh ke tanah. Kedua adalah gaya listrik. Oke.
Di SD kamu sudah belajar bahwa sisir plastik yang telah dimuati listrik tidak menyentuh langsung aliran air yang keluar dari keran. Tapi ketika sisir didekatkan pada aliran air dapat dibelokkan mendekati sisir akibat gaya listrik yang dikerjakan sisir pada aliran air. Konsepnya sama ketika mistar yang digosok ke rambut bisa menarik sobekan-sobekan kertas. Dan gaya tak sentuh yang terakhir adalah gaya magnet. Magnet batang misalkan tidak menyentuh peniti secara langsung, tapi gaya magnet yang dikerjakan oleh magnet batang pada peniti dapat menyebabkan peniti terangkat dan menempel pada magnet batang. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas perbedaan antara massa dan berat. Di kelas 7 SMP, kamu sudah belajar bahwa massa adalah salah satu dari 7 besaran pokok dan berat adalah salah satu contoh dari besaran turunan. Nah, kita bahas ya perbedaan antara massa dengan berat. Massa didefinisikan adalah ukuran banyaknya materi yang dikandung oleh satu benda. Oke, sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang dilakukan suatu pusat massa, misalnya pusat bumi terhadap suatu benda. Selesai pengertian, kita lanjut. Massa besarnya selalu tetap. Besarnya di mana saja, tidak bergantung pada posisi benda. Sedangkan berat satu benda bergantung pada posisi benda. Nah, sekarang alat ukur. Massa diukur dengan neraca dan satuannya dalam satuan internasional adalah kilogram disingkat dengan kg. Berat diukur dengan neraca pegas dan satuannya dalam SI adalah newton disingkat dengan N. Massa termasuk besaran skalar, sementara berat termasuk besaran vektor. Oke, tuntas tentang beda massa dengan berat. Lanjut saja. Sekarang bagaimana hubungan antara massa dengan berat? Oke, secara matematis ya, jika massa benda diberi lambang M, oke, dan berat benda diberi lambang W, maka hubungan antara massa dan berat dirumuskan sebagai W sama dengan M dikali G. Oke, nah kita akan contohkan cara untuk menemukan berat suatu benda apabila massa dan percepatan gravitasi di tempat tersebut diketahui. Oke, sebelumnya saya akan ubah ini ke bentuk ballpoint pen supaya saya bisa coret-coret ya contoh soalnya. Oke, misal percepatan gravitasi bumi di bumi ya, kita sebut dengan G bumi. Oke, kita tuliskan misalkan 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka benda yang masanya 5 kg, oke, ada sebuah benda yang bermassa 5 kg akan memiliki berat sesuai rumus W sama dengan M kali G, maka W-nya sama dengan 5 kg, oke, dikalikan 9,8 meter per sekon kuadrat. Itu sama dengan 49 Newton. Atau sering ditulis 49 N. Oke, sedangkan untuk percepatan gravitasi bulan misalkan benda tersebut dipindah ke bulan. Nah, G bulan kita tuliskan besarnya 1,6 meter per sekon kuadrat. Maka benda yang sama masanya 5 kg, masanya tetap, kita tuliskan beratnya di bulan sama dengan 5 K, oke,
5 kali 1,6 meter per sekon kuadrat. Ini tadi kilogram ya. Nah, hasilnya menjadi 8,0 Newton. Oke, perhatikan berat benda yang bermasa 5 kg tadi. Oke. Ketika dipindah ke bulan, beratnya berkurang menjadi 8 Newton. Tapi perhatikan bahwa masanya tetap, yang berubah adalah beratnya. Oke, ini tadi contoh soal menghitung berat benda apabila massa dan G-nya diketahui. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang hukum Newton tentang gerak. Oke. Nah, pertama kita akan bahas hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton membahas tentang kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan gerak atau diamnya, yang kita sebut sebagai inersia. Contoh hukum pertama Newton dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, kamu berada dalam bus yang sedang melaju, tiba-tiba bus direm. Apa yang terjadi? Ya, kamu akan terlempar ke depan. Mengapa? Karena kamu semula bergerak bersama-sama dengan bus dengan kecepatan tertentu, sehingga kamu cenderung mempertahankan inersiamu atau keadaan gerak. Ketika bus direm tiba-tiba, inersia membuat kamu cenderung mempertahankan keadaan bergerakmu ke depan, sementara bus sudah berhenti. Karena itulah kamu terlempar ke depan. Oke, kita lanjut ke hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton menjelaskan tentang percepatan gerak suatu benda. Sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan massanya. Yuk kita perhatikan gambar ini. Ya. Nah, ada sebuah mobil yang diberi gaya, ya, sebuah mobil bermassa M diberi gaya sehingga mengalami percepatan sebesar A. Oke. Nah, ini bisa kita tuliskan. Oke. Oke. Kita tuliskan saja. Maka secara matematis ini bisa ditulis besar percepatan A itu sama dengan sigma F dibagi M. Nah, sigma F ini kita sebut sebagai resultan gaya, hasil penjumlahan gaya atau gaya total yang bekerja pada benda. Sementara M adalah massa dan A adalah percepatan. Nah, rumus ini juga sama bentuknya dengan F sama dengan M dikalikan dengan A. Misalnya, pada benda bermassa M sama dengan 2 kg. Oke. Contoh ya. M sama dengan 2 kg diberi resultan gaya. Oke. Sigma F itu sama dengan 10 Newton ke kanan. Maka benda akan memperoleh percepatan sebesar A sama dengan sigma F per M. Itu sama dengan 10 Newton dibagi 2 kg. Oke, ini sama dengan 10 Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat dibagikan dengan 2 kg, coret, maka nilai A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Perhatikan arahnya ke kanan. Oke, kita masuk contoh soal ya tentang percepatan ya, bukan hubungan antara massa dan berat ya. Sebuah benda bermassa 300 gram ditarik ke kanan dengan gaya sebesar 0,8 Newton. Kemudian ditarik ke kiri dengan gaya sebesar 0,32 Newton. Tentukan percepatan benda. Nah, pertama kita gambar diagram masalah dari pertanyaan di atas.
Oke, ini sebuah benda, ya, sebuah benda yang bermassa M tadi, massanya 300 gram. Nah, ada gaya yang menarik ke kanan, kita sebut saja F1 sama dengan 0,80 Newton. Benda tersebut juga ditarik dengan gaya kedua yang arahnya ke kiri, itu F2 sama dengan 0,32 Newton. Nah, pertama kita harus menghitung resultan gaya atau gaya total yang bekerja pada benda atau penjumlahan seluruh gaya yang bekerja pada benda, yang dituliskan dengan sigma F. Nah, untuk gaya, karena gaya termasuk besaran vektor, maka yang berarah ke kanan atau ke timur positif, yang berarah ke kiri atau ke barat itu negatif. Sehingga bisa kita tuliskan F1 kurang, karena ini arahnya ke kiri, minus ya, kurang F2. Sehingga besarnya menjadi 0,80 dikurang 0,32, maka besarnya menjadi 0,48 Newton. Nah, karena massa benda tadi 300 gram, kita ubah ke dalam kilogram, berarti 300 per 1000 ya, itu sama dengan 0,3 kilogram. Sehingga dari rumus A sama dengan sigma F dibagi M, kita dapatkan besar percepatan pada benda A sama dengan sigma F per M sama dengan 0,48 Newton dibagi massanya 0,3 kg. Nah, ini 0,48 dibagi 0,3, itu besarnya A sama dengan 1,6 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton menjelaskan tentang gaya aksi reaksi pada dua benda. Ketika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar ke benda pertama, namun berlawanan arah. Langsung saja kita lihat contoh. Misalnya ketika kamu jalan atau berlari, kamu menggesekkan alas sepatumu ke belakang terhadap permukaan jalan. Ini kita anggap sebagai gaya aksi. Sebagai reaksi, permukaan jalan menggesek alas sepatumu ke depan sehingga kamu terdorong ke depan. Contoh yang lebih nyata lagi adalah misalkan ketika kamu berenang. Ketika kamu berenang, kedua tanganmu mendorong air ke belakang. Ini kita anggap sebagai aksi, dan sebagai balasannya air akan mendorongmu ke depan sebagai reaksi sehingga kamu terdorong ke depan. Nah, hukum ketiga Newton juga bekerja pada roket. Ketika diluncurkan dari tempat peluncurannya, roket mendorong gas keluar dari ekornya. Kita anggap sebagai gaya aksi, dan sebagai balasannya gas mendorong roket ke atas sebagai gaya reaksi. Oke, kita masuk ke ringkasan hukum-hukum Newton tentang gerak. Hukum pertama disebut juga dengan hukum kelembaman. Oke, sebentar saya ganti pulpennya. Oke, hukum kelembaman ya, berarti benda yang mendapat gaya sigma F sama dengan 0 atau total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, itu diam atau bergerak lurus beraturan. Yang kedua, hukum kedua Newton, sigma F sama M kali A. F sama dengan A berbanding terbalik dengan M. Yang ketiga, hukum ketiga Newton, sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Tanda minus berarti arah yang berlawanan. Oke, cukup sekian pembahasan tentang
konsep gaya dan hukum Newton. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe atau share channel Guru Guide. Semoga bermanfaat. Terima kasih.